Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan Anda semua yang melihat video ini dalam keadaan sehat walafiat, bahagia hati, sehat jasmani, sehat rohani, dan tidak galau. Ya. Sebelum ke topik utama, ke pembahasan utama, perkenalkan dulu, nama saya Ray Perdana Kusuma. Saya itu seorang guru ya, seorang guru di salah satu sekolah menengah atas di kota Tasikmalaya. Jadi tujuan saya membuat video ini itu untuk sedikit memberikan informasi, untuk sedikit sharing ke kalian tentang COVID-19 atau virus corona. Nah, ya. Jadi gini, mungkin kalian banyak mendengar informasi atau teori atau pengetahuan tentang COVID-19 lewat internet atau misalkan lewat Halodoc, lewat medsos-medsos yang lainnya, dan masih banyak lagi lah yang mungkin kalian punya referensi itu. Tapi saya di sini bakal sedikit sharing apa yang saya alami. Karena memang kebetulan sekitar 10 hari ke belakang itu saya positif. Saya dinyatakan positif ketika sakit beberapa hari, sekitar 3 harian sakit. Saya ke dokter, dianjurkan untuk swab antigen, dan pas saya ngelihat hasilnya itu ya ternyata positif. Nah, jadi awalnya kayak gini. Awalnya itu kan saya ngerasa 10 hari, bukan 10 hari sih, 2 minggu ke belakang itu, tepatnya tanggal 12 Februari 2022, saya itu ngerasa gak enak badan. Lebih tepatnya meriang yang memang saya itu ngerasa panas badannya itu tinggi tinggi banget lah. Kalau misalkan saya ukur kira-kira itu hampir ke 39-40 derajatan lah ya. Ini kira-kira aja gitu. Nah, singkat cerita, saya rasain dan gejalanya itu di awal hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu panas, demam gitu ya. Terus ya kalau misalkan kata orang Sunda mah panas tiris lah, panas dingin kayak gitulah ya. Terus kalau sudah panas dingin itu saya ngerasain menggigil kayak ngadek-dek gitulah. Jadi ujung-ujung ngadek-dek gue si tubuh teh kayak gitu. Nah, saya udah menggigil terus si sendi itu ya lumayan sakit lah ya. Lebih ke linu. Jadi si sendi itu saya rasa itu linu semuanya. Tapi enggak yang terlalu parah atau gimana gitu, cuman saya ngerasanya itu ya gak enak aja kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu ada sedikit batuknya itu memang kering ya. Jadi sebelum batuk itu saya itu ngerasain gak enak di tenggorokan. Jadi pemicu batuknya itu dari sini, dari si tenggorokan yang gak enak itu. Jadi bisa kayak gitu. Jadi nggak batuk yang kayak sering kayak gimana gitu, enggak kayak gitu, cuman sedikit aja kayak gitu sih. Nah, saya ke dokter dan memang kalau misalkan ke dokter ini nggak akan benar, dan memang orang tua juga nyuruh atau nyaranin pergi ke dokter biar ada penanganan lah kayak gitulah. Ketika ke dokter menyarankan untuk tes darah, cek darah, terus dokter juga menyarankan buat swab antigen kayak gitu. Nah, saya pergilah ke lab, saya cek darah, terus saya swab antigen sekitar 1 jam lah ya. 1 jam saya bawa hasilnya dan saya lihat hasilnya, darah baik, leukositnya kayak gitu, yang apalah gitu. Kalau misalkan ngelihat hasil rujukan sama hasil pemeriksaan saya itu ya baik, jadi istilahnya normal. Tapi ada yang memang di trombosit itu saya kurang dikit. Jadi mungkin ya efek dari lemas atau efek dari panas kali ya. Jadi si trombosit itu sedikit turun kayak gitu. Tapi
turunnya juga nggak jauh sih lah, nggak terlalu jauh. Trombosit itu normalnya itu 150 sampai 450 kalau misalkan orang dewasa. Nah saya itu kemarin itu 143 lah ya, 143.000, jadi kurang 7 lah. Saya antisipasi minum ini apa, sari kurma. Jadi saya percaya sari kurma itu bisa istilahnya apa ya, bisa naikin trombosit lah ya. Koreksi saya kalau misalkan saya salah, tapi menurut pengalaman saya ya kayak gitu, sari kurma itu sedikit bisa membantu menaikkan trombosit kayak gitu. Nah itu darahnya udah istilahnya udah bagus lah, lumayan lah ya. Nah ketika saya lihat hasil swab antigen itu ternyata positif. Dan memang ya ini baru pertama kali saya hasil dari swab antigen itu positif. Apa sih yang dirasain? Banyak yang nanya kayak gitu teman-teman juga. Rey, gimana sih rasanya pas pertama kali dinyatakan positif? Gimana sih gejala awalnya? Bla 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 kayak gitu ya. Tadi gejalanya yang saya rasain, saya ulang lagi, ada panas, menggigil, terus batuk kering, pileknya juga tapi nggak terlalu yang parah sih ya kayak gitu. Terus nyeri sendi kayak gitu. Itu gejala yang saya rasain kayak gitu. Terus rasanya ketika hasilnya positif itu sedikit bingung sih ya. Saya itu ngerasain kemarin pas duduk melihat hasilnya, oh saya itu positif, urang teh positif gitu. Ya saya ngerasanya gitu, kaget lah ya. Tapi enggak yang terlalu shock atau misalkan jadi stres, jadi down, enggak kayak gitu. Enggak, saya bener-bener enggak ngerasain kayak gitu. Cuman yang lebih tepatnya itu bingung kayak gitu, karena ketika positif itu yang beratnya itu harus lapor sini, harus lapor sana, harus istilahnya ngehubungi orang-orang yang memang udah kontak sama kita. Karena memang kan kalau misalkan COVID harus menghubungi biar orang yang kontak sama kita sebelumnya itu dianya juga waspada biar enggak ketularan juga kayak gitu. Karena kan ya tahu sendiri lah kalian juga, COVID kan cepat nularnya kayak gitu. Nah singkat cerita udah gak apa-apa lah. Yang saya lakukan itu yang pertama pasrah, karena memang kan ya mau gimana lagi, saya nggak bisa menyesali apapun karena memang sudah terjadi. Ya sudah lah, saya konsul ke dokter, saya kasihin hasilnya. Dokter nggak nyaranin saya buat ke rumah sakit tentunya, karena memang saya ngerasain nggak terlalu parah ya. Saya itu alhamdulillahnya kemarin itu termasuk ke orang yang gejala ringan yang kayak gitu. Jadi si dokter itu nyaranin saya buat isoman 10 hari dihitung dari pas waktu saya swab. Jadi tanggal 12 saya swab, tanggal 13 mulainya, itu hari pertamanya 10 hari ya kayak gitu. Dan saya juga dihubungi sama nakes dari kecamatan saya tinggal ini. Saya dihubungi, saya juga kaget awalnya itu kan ada yang ngechat, Assalamualaikum bla bla bla, saya dari nakes buat mau istilahnya mau mengawasi lah kayak gitu bla bla bla. Saya juga kaget. Jadi biasanya saya ngelihat di berita-berita kasus kayak gini, atau misalkan teman-teman yang dapat kasus kayak gini, sekarang saya yang ngerasain kasus kayak gitu. Tapi ya gak apa-apa, saya anggap ini bentuk kasih sayang Allah lah kayak gitu ya. Singkat cerita, ada perhatian dari dokter, dari nakes. Nakes kesini ngontrol, ngasih saran, harus kayak gini ketika isoman. Dan ya saya patuhi itu, karena memang kan beliau pekerjaannya seperti itu, beliau bidangnya memang seperti itu, pahamnya seperti itu. Ya, saya bukan ahlinya di bidang itu, jadi saya ngikut aja. Karena saya percaya kalau misalkan para nakes itu
orang-orang yang memang mumpuni di bidangnya kayak gitu. Nah singkat cerita ya udahlah, saya isoman, saya misahin diri di atas. Saya kan ini akan ada lantai 2 ya, saya tidur di atas, orang tua saya di bawah, nenek saya di sebelah sana karena ada rumah lagi di sana. Nah yang saya kaget itu, yang saya memang khawatirkan itu kan ada kontak sama ibu saya sama nenek saya. Jadi otomatis beliau juga harus di swab, harus dicolok lagi. Nah sebelum dicolok itu jadi misalnya sebelum di swab itu ibu saya itu ngerasain sakit dulu. Saya juga kan bingung ya, dan kaget lah istilahnya. Waduh, saya itu baru 2 hari di swab, bukan 2 hari sih, 1 hari di swab, terus ibu saya sakit juga. Kaget, yaudahlah, nah cobain aja di swab, ya penasaran gitu, maksudnya teh kalau misalkan kita tahu hasilnya kan kita bisa antisipasi kayak gitu. Kalau misalkan memang negatif ya udah misahin diri aja kan, biar saya sendiri. Kalau misalkan memang sama-sama positif ya udah kita isoman bareng gitu, kayak gitu. Saya tuh bilangnya kayak gitu. Ketika di swab pas dilihat hasilnya ya bener positif sama. Parahnya lagi nenek saya itu batuk, sama dia itu ngerasain memang sakit juga. Nah ketika nakes ke sini ikutan di swab sama positif. Jadi semuanya yang ada di rumah ini tuh positif kayak gitu. Ya istilahnya saya tuh nggak terlalu memikirkan hal itulah ya, karena kan memang udah terjadi. Jadi apa yang sudah terjadi itu ya kita jalanin aja lah sesuai prosedur kayak gitu. Singkat cerita saya isoman, ibu saya dengan perhatian dari nakes sama dokter juga, kasih obat, dikasih arahan, kita jalani. Nah tapi yang saya sayangkan dan mungkin saya takutkan terjadi ketika udah beberapa hari, mungkin sekitar 3 hari dari isoman pertama itu, 4 harian lah gitu ya, nenek saya itu memburuk. Memang kan kalau misalkan ke orang tua itu, ke lansia itu lebih rentan ya. Ditambah lagi beliau kan ada penyakit mah sama batuknya itu memang dia tuh nggak tidur karena batuk itu keganggu. Jadi khusus buat nenek saya itu dirujuk ke rumah sakit. Jadi beliau dirawat di rumah sakit habis seminggu di sana, diurus sama dokter. Kalau COVID itu kan penyakit yang memang gak boleh ditengok. Jadi saya sama ibu saya itu di rumah itu mikir gimana kondisinya kayak gitu. Tapi untungnya ada yang ngurus di sana, orang saudara juga, jadi nggak terlalu khawatir lah kayak gitu. Nah singkat cerita, nenek saya isolasi di rumah sakit, saya dan ibu saya isolasi di rumah. Yang alhamdulillahnya itu saya itu nggak ada mual, nggak ada enak. Jadi si makan itu ya lancar. Jadi ketika sakit itu alhamdulillahnya makan itu lancar. Saya juga kan pas sakit kemarin untungnya padang masuk, bakso masuk. Biasanya kan kalau misalkan lagi sakit hasrat buat makan itu gak ada kan. Tapi ini alhamdulillahnya makan masuknya itu yang membuat saya itu lumayan sedikit lega lah kayak gitu. Karena ketika kita bisa makan ada energi yang masuk. Kalau misalkan kita nggak makan otomatis kan si badan itu lemes. Jadi kan ngelamain kita buat pemulihan atau recovery kayak gitu. Nah banyak juga yang nanya gimana sih biar cepet pulih lah ya. Karena itu alhamdulillahnya itu saya itu termasuk orang yang saya rasa cepet kepulih sih. Ini bukan maksud semua atau apa ya, cuman emang saya ngerasanya kayak gitu. Dan memang tipsnya itu menghadapi yang kayak gini itu ya pasrah, sabar, sholat apalagi jangan ditinggalin gitu, sholawat,
ya kita tafakur aja, sabar aja, serahin aja lah gitu maksudnya. Ini kan udah terjadi gitu ya. Kalau misalkan kita sesali, kalau misalkan kita emosi atau misalkan ngacak-ngacak gimana lah gitunya, takutnya nanti bakal lebih lama lagi sakitnya. Nah kalau misalkan kita sabar, kita pasrah, kita tawakal, jadi si sakitnya itu juga sedikit-dikit ya pulih kayak gitu. Makan vitamin, ngejemur itu juga jangan lupa ya kayak gitu. Ada ikhtiar istilahnya secara rohani atau jasmani lah kayak gitu ya, istilahnya kayak gitu. Nah singkat cerita, di hari ke-8 isoman itu tepatnya kemarin, sekarang itu kan hari apa sekarang teh, hari Selasa ya, hari Selasa. Nah Senin kemarin itu saya iseng swab antigen lagi, karena saya penasaran. Dari nakes itu kan memang anjurannya itu 10 hari, jadi buat 10 hari isoman, hari ke-11-nya itu kontrol ke puskesmas, dikasih rekomendasi atau apalah itu saya juga gak tahu. Tapi saya tuh penasaran di hari ke-8, di hari ke-9 itu saya pengen swab. Jadi istilahnya saya itu nge-stabil kondisi, saya iseng lah swab. Saya swab, hasilnya mikir saya ya salah gimana nanti aja lah. Pas udah swab, hasilnya keluar, ya alhamdulillah negatif. Rujukan terakhir atau bukan rujukan, hasil swab terakhir itu ya alhamdulillah saya negatif lagi. Tapi saya konsul ke nakes, saya tunjukin hasilnya. Ketika negatif itu, ibu ini gimana kalau misalkan hasilnya kayak gini, padahal kan isoman itu saya belum selesai kayak gitu. Memang kayak nakes itu menganjurkan habisin dulu isomannya lah, istilahnya. Soalnya ini buat antisipasi, walaupun memang hasil swabnya udah negatif, tapi alangkah lebih baiknya waktu isomannya itu habisin dulu. Takutnya nanti kalau misalkan AA beraktivitas seperti biasa lagi, sedangkan masa isomannya belum habis, takutnya ada penyebaran virus lagi dari A ke orang lain kayak gitu. Memang virus ini kan ya sifatnya kayak gitulah, memang belum sepenuhnya kita ketahui lah gitu. Sudah saya ikuti. Jadi hari Senin sama hari Selasa sekarang, Senin kemarin sama Selasa sekarang itu saya nggak masuk kerja dulu, saya ngasih tugas ke anak-anak. Dan gimana lagi kan, takutnya malah buruk nantinya kayak gitu. Nah besok saya mau ke puskesmas kontrol hari terakhir isoman. Jadi mungkin nanti saya besok take video lah ya, gimana kondisi di sana, gimana obrolan saya dengan ibu nakesnya. Nanti insyaallah saya videoin lah ya. Saya akan infokan hasilnya juga, gimana-gimananya, prosedurnya kayak gimana. Kalau misalnya udah beres isoman, mau ke aktivitas seperti biasanya, prosedurnya kayak gimana, nanti saya ceritain lagi ke kalian lah kayak gitu. Nah mungkin itu. Jadi oh iya lupa, sorry. Jadi alhamdulillah nenek saya udah pulang. Sekarang udah lebih baikan lah ya, lebih baikan. Mohon doanya juga dari kalian, dari siapapun yang melihat video ini. Mudah-mudahan saya, keluarga saya, dan Anda semua khususnya sehat. Jadi terhindar dari virus yang membagongkan ini. Kayak gitulah ya. Jadi intinya ketika kita sakit, ketika kita memang ditimpa musibah itu, hal yang harus kita lakukan pertama kali itu ya ucap syukur, alhamdulillah. Karena ketika kita dikasih musibah atau dikasih ujian dan kita mensyukuri itu, setidaknya kita ada rasa, istilahnya ada rasa ingat lah, oh berarti ini teh ada ujian. Jadi kita syukuri itu, kita serahkan itu ke Allah, tawakal, sabar, beres nanti juga kayak gitu. Jadi jangan diambil pusing lah. Jadi santai enjoy kayak gitu ya. Jadi mungkin itu sedikit pengalaman masa isoman, atau misalkan dari
dari pertama kali saya sakit sampai ke isoman sekarang hari ke-10, dan besok hari ke-11 saya bakal infokan lagi ke kalian ya gimananya. Oke, kayak gitu mungkin sekian. Ini part 1, nanti kita lanjut lagi part 2 besok. Besok saya lanjut lagi part 2-nya ya. Sekian dari saya, sehat-sehat buat kalian. Subscribe, like, dan komen lah kalau misalkan memang video ini bermanfaat ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.